Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara memulai bisnis online berbasis web, riset pasar, dan SEO. Sebelumnya saya di sini akan menjelaskan dulu cara melakukan bisnis online. Bisnis online di sini ialah suatu kegiatan atau aktivitas seperti jual beli, pelayanan kepada konsumen, dan pemasaran yang dilakukan secara online di internet. Bisnis online ini juga dapat dijalankan melalui website, media sosial, dan marketplace. Cara untuk melakukan bisnis online ada beberapa. 1. Tentukan ide. 2. Lakukan riset. 3. Kumpulkan konten. 4. Tentukan produk. 5. Buat situs web atau domain. 6. Hosting dan online kan. 7. Promosikan bisnis. Pertama, kita harus menentukan ide terlebih dahulu. Tentukan ide bisnis apa yang akan kita jalankan. Menentukan suatu ide bisnis dapat muncul dari mulai hobi, peluang pasar, ataupun sebagainya, seperti apa yang kita sukai dan ataupun apa yang memang di sekitar kita belum ada. Yang kedua, lakukan riset. Sebelum kita memulai bisnis, kita harus mengumpulkan dulu serta menganalisis suatu data yang memang berhubungan dengan target pasar yang kita tuju. Guna menjalankan bisnis kita lebih lancar, kita lebih dapat mengetahui beberapa target pasar yang akan kita lalui untuk menjalankan bisnis kita. Ketiga, kumpulkan konten. Mengapa kita harus mengumpulkan konten? Karena dengan adanya pengumpulan konten seperti ini, konten ini dapat membantu kita untuk mempromosikan juga bisnis yang kita jalankan. Kumpulkan atau beberapa konten yang berhubungan dengan produk bisnis kita, seperti foto, video, audio, maupun artikel yang berhubungan dengan produk bisnis kita. Lalu keempat, ada tentukan produk. Menentukan produk bisnis yang akan kita jalankan tentunya harus dapat berupa produk-produk yang dapat kita buat ataupun produk dari orang lain, seperti dropshipping. Lalu ada kita harus membuat situs atau web atau domain, karena situs atau web tersebut merupakan jalan untuk menjalankan bisnis kita, baik secara kita dapat membuatnya baik secara gratis ataupun berbayar agar bisnis kita berjalan. Lalu kita hosting dan online kan. Membeli hosting untuk dijadikan tempat penyimpanan file bisnis kita dalam menjalankan bisnisnya agar lebih mudah diakses oleh orang banyak melalui internet dan lalu di online kan. Dapat mudah diakses, dapat orang temukan, dan sebagainya. Lalu terakhir, kita promosikan bisnis kita. Promosikan bisnis yang sedang kita jalankan memang itu harus selalu kita lakukan, karena dengan cara seperti ini orang lain dapat mengetahui bisnis apa yang sedang kita jalankan, seperti di beberapa platform seperti itu. Mungkin itu saja cara menjalankan bisnis secara online. Lalu saya akan menjelaskan tentang riset pasar. Melakukan riset justru sangatlah penting bagi kita dalam menjalankan bisnis. Melakukan riset dapat melalui dua cara. 1. Google Trends, dan kedua, keyword tool. Kita bahas terlebih dahulu Google Trends. Google Trends ialah layanan dari Google yang menyediakan data dan grafik mengenai popularitas yang sedang terjadi di halaman pencarian pada Google, seperti bagaimana bisnis kita dilakukan. Kita coba jelaskan ya. Sebelumnya kita buka dulu Google Chrome. Lalu kita klik Google Trends.
Setelah itu kita cari topik pembahasan yang kita bisnis kita. Nah, di sini muncul memang minat dari thrift shop ini. Saya memilih thrift shop karena itu bisnis yang sedang saya jalankan. Dari thrift shop ini kita dapat mengetahui bahwasannya minat orang pada thrift shop ini semakin meningkat dari November sampai dengan Oktober 2022. Untuk wilayah yang paling banyak peminat pada thrift shop itu ada di daerah istimewa Yogyakarta. Banyak juga yang topik-topik terkait untuk mencari bisnis-bisnis kita, apakah kita dapat membandingkannya atau tidak. Kita bandingkan dengan sebelumnya. Thrift shop tersebut dapat berupa fashion, baju, celana, sepatu, kerudung, ataupun tas dan lainnya. Kita bandingkan dulu dengan thrift buku ya. Thrift buku memang sedikit peminatnya ya. Di sini terlihat bahwasannya thrift pada baju ataupun celana ataupun tas dan yang lainnya lebih sangat banyak diminati oleh orang-orang. Nah, mungkin itu caranya menggunakan Google Trends agar kita dapat mengetahui data grafik bisnis kita di luar sana bagaimana dan di mana yang dapat kita inginkan. Lalu selanjutnya di sini ada keyword tools. Keyword tool adalah suatu software yang sangat berguna untuk menemukan kata kunci dengan potensi terbaik. Pemilihan keyword tool ini dapat merupakan salah satu langkah dasar dalam search engine optimization atau SEO. Nah, di sini kita coba lakukan caranya kita mengetahui ya. Kita klik keyword tool. Nah, keywordtool.io ya. Kita search juga bisnis yang akan kita jalankan di sini. Tentunya saya masih menggunakan shop karena ini bisnis yang saya jalankan. Kita tunggu. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwasannya kata kunci dari thrift shop itu totalnya ada 677 di era digital kita ini. Banyak orang mencari bahwasannya ada thrift shop, supplier thrift shop, kata-kata promosi thrift shop, vintage thrift shop dan lainnya. Di sini kita dapat mengetahui bahwasannya bagaimana cara agar kata kunci kita atau keyword kita dapat berada di paling atas di antara kata kunci yang lainnya, seperti itu. Setelahnya mungkin seperti itu penjelasan dari melakukan riset melalui Google Trends dan keyword tool. Lalu saya di sini akan menjelaskan tentang SEO. SEO on page dan off page. SEO on page adalah suatu praktik dalam mengoptimalkan konten produk bisnis pada halaman website agar dapat masuk peringkat teratas di Google dan mudah dicari oleh pengguna atau orang sekitarnya. Nah, dengan cara kita dapat memahami apa itu SEO on page, kita dapat berada di peringkat teratas di Google untuk pencarian suatu bisnis ataupun keyword bisnis kita. Lanjut. Komponen SEO on page ada 7, ada headings, ada struktur URL, ada konten halaman, ada alt text untuk gambar, ada mobile friendly links, ada page speech, ada internal link.
sekarang kita heading dulu. Headings ini merupakan judul yang umumnya memiliki ukuran huruf yang lebih besar. Jadi headings tersebut ialah berada di bagian atas sebelum halaman yang lainnya ataupun sebelum kata-kata yang lainnya. Dan heading ini ukurannya lebih besar. Sebuah judul memiliki peran yang lebih besar dibandingkan isi konten. Karena itu coba untuk menyertakan kata kunci pada setiap judul konten. Lalu ada struktur URL dan alt text gambar. URL ini singkatan dari Uniform Resource Locator. URL ini adalah suatu alamat dari situs bisnis yang kita jalankan. Sebuah URL ini sebaiknya mengandung kata kunci. Mengapa? Karena dengan adanya sebuah kata kunci sangat dapat memudahkan orang luar ataupun pengguna lainnya menemukan bisnis yang kita jalankan. Alt text gambar. Alt text gambar ini untuk penambahan teks alternatif pada setiap gambar. Lalu ada page speed dan konten halaman. Page speed ini ialah suatu komponen yang berkaitan dengan kecepatan Google dalam membantu pengguna untuk menemukan dan mengakses halaman yang dicari. Lalu ada konten halaman. Konten halaman ini merupakan situs bisnis yang memang bermanfaat bagi pengunjung ataupun pengguna agar dapat mencari suatu topik yang relevan. Situs bisnis kita juga berada agar pada urutan pertama. Lalu ada mobile print lines dan internal link. Mobile print lines ini ialah untuk mengetahui seberapa ramah dan cepat website bisnis kita jika diakses melalui perangkat seluler. Karena kecepatan pemuatan halaman seluler merupakan metrik yang diprioritaskan Google saat ini. Nah, dengan adanya ini, kita dapat mengetahui seberapa cepat sih website bisnis kita dapat diakses oleh orang-orang luar. Seperti itu. Lalu ada internal link. Internal link ini merupakan suatu link yang ditautkan pada konten bisnis yang kita jalankan secara internal pada halaman lain yang relevan pada situs bisnis kita. Nah, mungkin yang tadi untuk CEO on page. Sekarang kita lanjut ke CEO off page. CEO off page ini ialah suatu teknik optimasi yang dilakukan di luar website dengan tujuan untuk membuat website kita berada di halaman teratas. Hal ini memang meningkatkan domain authority ataupun backlink maupun aktivitas pengoptimalan eksternal website lainnya. Untuk komponen CEO of page ini ada promo sosial, domain authority, dan backlink. Untuk promosi sosial, sosial sinyal merupakan teknik peningkatan traffic, peningkatan peringkat dan kredibilitas sebuah website dengan cara mempromosikannya melalui media sosial. Lalu untuk domain authority ialah metrik buatan dari beberapa third party yang menjadi acuan seberapa besar sebuah situs dapat dipercaya berdasarkan rujukan dari mesin pencarian Google. Nah, harusnya ada komponen ini agar menjadi titik acuan bahwasannya bisnis kita itu dapat menjadi situs kita ini, situs bisnis kita ini dapat menjadi situs yang dipercaya melalui berdasarkan pencarian di Google. Lalu ada backlink. Backlink ini merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menamai tautan yang mengarah pada situs bisnis yang kita jalankan. Lalu ada di sini perbedaan CEO on page dan CEO off page. Pasti kalian bertanya-tanya dong, apa sih bedanya CEO on page dan CEO off page? Untuk CEO on page terlebih dahulu ialah untuk mengoptimalkan konten agar SEO friendly dan terdeteksi oleh Google. Kedua, untuk menganalisis keseluruhan website. Ketiga, untuk mengoptimalkan
meta deskripsi atau URL ataupun internal link yang berada pada CEO, title atau page speed. Lalu untuk menyertakan elemen-elemen seperti konten, CSS, HTML, URL, dan keyword. Lalu untuk SEO of page ialah membuat website mempunyai rentabilitas tinggi di halaman Google atau di peringkat teratas. Kedua, mempromosikan website. Ketiga, mengoptimalkan backlink, link building, domain authority, dan media sosial. Elemennya merupakan kualitas link, domain, dan page authority, sosial media, share atau likes. Mungkin seperti itu saja yang dapat saya jelaskan tentang memulai bisnis secara online berbasis web, riset pasar, dan SEO. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.